Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari surat Al-Kahfi. Kata Allah, فَضَرَبَنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Maka kami pun menutup telinga-telinga mereka dalam goa Al-Kahfi bertahun-tahun lamanya. Dan ini kata para ulama menunjukkan mereka tidurnya pulas. Kenapa telinga mereka benar-benar ditutup dan Allah menggunakan kalimat darabana. Kami kalau bahasa Arab katanya mukul, artinya benar-benar ditutup telinga mereka sehingga tidak ada suara kecil pun yang mereka dengar. Karena kalau orang tidur kemudian masih dengar-dengar sesuatu berarti belum pulas. Ini dia mau tidur berapa tahun? Mau 300 tahun, jadi harus pulas. Oleh karenanya sering kita tidur, kita baru tidur gini dan kita sudah ngorok, tahu-tahu orang bicarain kita, itu gimana orang itu? Kita dengar, dia gibahin kita. Padahal kita belum tidur, pulas. Tapi sudah sempat ngorok. Saya ingatkan, ngorok bukan berarti tanda apa? Tanda kepulasan. Belum tentu pulas. Bahkan disebutkan dalam hadis, para sahabat menunggu Nabi kelamaan, mereka sampai terdengar suara ngorokan mereka. Kemudian mereka sholat tanpa wudu. Berarti ngorok belum tentu menunjukkan kepulasan. Yang menunjukkan kepulasan, tidak sadar dengan kondisi sekitar. Sehingga para ulama mengatakan, kalau orang sudah memegang sesuatunya itu jatuh, plek, dia tidak dengar, itu berarti tidur yang membatalkan wudu. Jadi Allah mengatakan di sini, فَضَرَبَنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Kami tutup telinga mereka. Artinya benar-benar mereka tidur pulas, tidak ada sedikit suara pun yang mereka dengar. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui mana di antara dua golongan yang lebih tepat menentukan berapa lama mereka tidur. Hizbain di sini, dua golongan ini. Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Hizbain, dua kelompok ini adalah di antara para ashabul kahfi tersebut. Karena mereka waktu bangun, kamu tidur berapa tahun? Ada khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan kita tidur sehari, ada yang mengatakan setengah hari. Khilaf di antara mereka. Ada pendapat yang mengatakan maksudnya adalah perdebatan antara ashabul kahfi dengan penduduk negeri. Penduduk negeri mengatakan kalian tidur sudah lama. Mereka mengatakan, oh tidak, kita baru tidur cuma sehari. Khilaf di antara mereka. Intinya ada perdebatan di antara dua kelompok. Dan Allah membangunkan mereka agar mereka tahu mana yang lebih tepat berapa lama mereka tidur. Kata Allah, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami mengkisahkan kepada engkau hai Muhammad kisah mereka dengan kebenaran. Kisah ini benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ini dalil bahwasanya para pemuda lebih mudah menerima petunjuk. Para pemuda lebih mudah untuk menerima dakwah. Berbeda dengan orang-orang tua. Kepala batu, keras kepala, angkuh. Merasa sudah banyak makan garam. Yang muda-muda tidak begitu, tidak ada keangkuhannya. Oleh karena Ibnu Katsir menyebutkan, lihatlah bagaimana Nabi SAW. Nabi SAW tatkala di Mekah, dakwah Nabi yang menerima siapa? Anak-anak muda. Seumuran Nabi atau lebih muda daripada Nabi. Jarang orang tua. Siapa yang menerima dakwah Nabi? Abu Bakar lebih muda daripada Nabi. Umar lebih muda daripada Nabi. Semuanya Ibnu Mas'ud lebih muda. Ya. Utsman semuanya lebih muda daripada Nabi SAW. Yang tua-tua kepala batu. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Kepala batu semua. Kenapa? Mereka merasa ini anak baru kemarin sore. Kemudian mendakwahi kami. Ini kenyataan yang ada berlaku setiap zaman. Kebanyakan dakwah diterima oleh anak-anak muda. Karenanya ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum berbeda tatkala di Madinah. Tatkala di Madinah perkaranya sebaliknya sebagaimana pernah saya jelaskan. Bahwasanya orang-orang para pembesar di kota Madinah semuanya sudah pada meninggal dunia dalam perang Bu'ath, yang masih tersisa cuma Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang tersisa sehingga dialah yang kemudian menjadi gembongnya orang-orang munafik. Namun yang ada kaum Ansar, Khazraj dan kaum Aus rata-rata anak muda. Maka Nabi cukup mengutus siapa? Mus'ab bin Umair yang muda juga. Diutus untuk mendakwahi mereka, mereka dapat hidayah. Kenapa? Karena ini dakwahi anak-anak muda. Dan kenyataannya demikian. Oleh karenanya sering ikhwan-ikhwan tatkala mereka berdakwah dan alhamdulillah berhasil dengan tatkala orang-orang tua tidak terima mereka bikin sekolah. Bikin TPA. Ya. Anak-anak kecil yang sekolah, anak-anak kecil yang belajar ngaji. Ya. Bapaknya tidak mau, biarin aja bapaknya. Ntar lagi selesai mereka. Yang muda-muda yang diperhatikan. Ya udah kalau orang tua tidak mau ya sudah tidak apa-apa, jangan putus asa, ya jangan sedih. Yang muda-muda ini yang nanti akan melanjutkan dakwah. Ternyata subhanallah, ini terjadi aja anak-anak tersebut pintar, mulai berubah akhlaknya, hafal doa masuk WC, keluar WC, hafal doa mau makan, kemudian setelah makan hafal doa mau tidur. Ayahnya merokok juga ditegur, "Bi, haram itu." Kaget. Coba kalau kita yang tegur kita ditampar mungkin. Tapi anaknya yang tegur, dia kagum, anaknya tegur saya merokok. Dia bahagia.
Anaknya bernahi mungkar. Akhirnya dia tertarik lama-lama ikut apa? Dakwah dari anak-anaknya. Oleh karenanya demikianlah kondisi dakwah, kebanyakan yang menerima adalah anak-anak muda karena yang tua-tua punya keangkuhan, punya ego, merasa lebih hidup lebih dulu, lebih banyak makan garam. Kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabatna 'ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha faqad qulna idzan syatata." Kami pun mengikat hati mereka, itu kami menyabarkan mereka. Kapan? Idz qamu, tatkala mereka berdiri. Banyak ahli tafsir menyatakan tatkala mereka dipanggil oleh sang raja, disuruh untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka atau mereka akan dirajam sampai mati. Tatkala mereka dipanggil, ketahuan dipanggil. Ada dua pilihan, cuma dua pilihan. Kembali kepada kesyirikan atau kami rajam sampai mati. Tatkala itu Allah tegarkan diri mereka. Mereka tetap mengucapkan al-haq. Dan ini dalil bahwasanya kalau orang ingin mencari kebenaran, Allah akan sabarkan. Karena ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contohnya seperti kisah Ummi Musa, ibunya Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin." Hampir-hampir tatkala Nabi Musa diambil oleh si kecil Musa, tatkala dilepaskan di Sungai Nil, kemudian diambil oleh kerajaan Fir'aun, dilihat oleh ibunya Nabi Musa. Dia ingin ngomong, itu anak saya mau diambil. Hampir-hampir dia ucapkan, itu anak saya, namun Allah sabarkan dirinya. Maka dia pun bisa bertahan. Ya. Kalau enggak dia bisa, itu anak saya, malah bahaya. Kemudian juga tatkala kaum mukminin tatkala berperang dalam perang Badar, bayangkan 300 lawan 1000 orang. Itu ujian yang berat. Dan demikian juga ujian dialami oleh para pemuda ini. Mereka menghadapi ujian yang berat. Ujian yang mereka hadapi, pertama saya katakan mereka anak-anak orang kaya. Kemudian mereka harus hidup miskin. Kenapa? Diusir dari negerinya. Pakaiannya disuruh ganti dengan pakaian orang miskin. Dan ini merupakan kesulitan tersendiri. Biasa hidup dengan hidup yang mewah, maka harus ditinggalkan hidup yang mewah tersebut demi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus pergi kemana? Ke goa yang tidak ada makanan di situ, tidak ada minuman di situ. Yang biasanya mungkin tidur di kasur, harus tidur di goa, di atas tanah. Ini ujian tersendiri. Maka kalau Allah tidak sabarkan mereka, mereka tidak bakalan sabar. Ya ikhwan, terkadang ada kondisi di mana seorang mustahil dia bisa bersabar, namun Allah sabarkan dia. Kenapa? Karena dia ingin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kesabaran yang harus mereka hadapi, ya mereka harus menyelisihi seluruh penduduk negeri. Bayangkan seluruh penduduk negeri semuanya musyrikin. Bapak-bapak mereka, mama-mama mereka, semuanya musyrikin. Cuma 7 orang ini yang tidak musyrik. Ini berat, menyelisihi masyarakat yang terjerumus dalam kemaksiatan, yang terjerumus dalam kesyirikan, dicerca oleh mereka, dihina oleh mereka. Ini butuh kesabaran. Oleh karenanya Allah mengatakan, wa rabatna ala qulubihim. Kami mengkokohkan hati mereka untuk mereka bersabar. Idz qamu faqalu rabbuna. Tatkala mereka diancam oleh sang raja, kembali kepada kesyirikan atau tidak, kami rajam kalian. Maka mereka dengan berani mengatakan, Rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan berbuat kesyirikan wahai raja. Akhirnya mereka berkata di hadapan sang raja, kami tidak menyembah kecuali pencipta langit dan bumi, kecuali penguasa langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami sampai berdoa kepada selain Allah, kami berbuat kesyirikan, maka kami telah melenceng jauh dari kebenaran. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.